Shalom ibu-ibu sekalian. Hari ini kita sampai kepada persekutuan kelompok kecil yang terakhir di dalam tahun ini. Betapa indahnya mengakhiri persekutuan kelompok kecil dengan satu tema, bagaimana kita bersekutu dalam kelompok kecil di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa memohon hikmat daripada Roh Kudus untuk boleh mengerti firman Tuhan yang akan mendasari tema pemuritan dalam keluarga hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami memanggil Engkau Bapa, oleh karena Engkaulah Bapa yang baik bagi kami semua. Terima kasih untuk semua keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami rindu Tuhan, boleh membawa seluruh keluarga kami di dalam iman bersama-sama menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kiranya Bapa yang baik pada saat ini boleh berkenan berbicara kepada kami melalui Allah Roh Kudus yang memberikan inspirasi kekuatan melalui firman Tuhan kepada kami semua. Pimpinlah kami Tuhan, karena kami memohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari ibu-ibu sekalian kita membaca ayat Alkitab sebagai dasar perenungan kita, yaitu dari 2 Timotius 1 ayat 5 dan 6. 2 Timotius 1 ayat 5 dan 6 akan saya bacakan bagi kita semua. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu, oleh penumpangan tanganku atasmu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca merenungkan, khususnya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, berbulan-bulan kita harus banyak di rumah bersama dengan keluarga kita. Apa kegiatan keluarga kita setiap hari? Apakah keluarga kita sama dengan keluarga-keluarga yang lain yang banyak menonton TV atau menonton di gadgetnya, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Mungkin banyak ibu-ibu yang mau tidak mau menjadi juru masak setiap hari di rumah. Ayah memikirkan bagaimana memberikan nafkah bagi keluarga di tengah segala situasi yang sulit ini. Kita melakukan banyak hal yang sama dengan keluarga yang lain, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, mari kita melakukan yang lebih dari itu. Kita harus menambahkan nilai plus di dalam kegiatan keluarga kita. Oleh karena semasa kita satu keluarga masih dalam satu rumah, maka pasti Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk boleh mengarahkan seluruh keluarga kita ikut kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan di situ, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan berpesan supaya kita mendidik anak muda, anak-anak di rumah kita. Meskipun mereka mulai beranjak dewasa, selama mereka anak kita, selama masih dalam satu rumah, kita dipanggil Tuhan untuk mendidik, mengarahkan mereka menurut jalan yang patut baginya. Menurut cara yang sesuai dengan usia mereka, dengan sifat mereka yang kita ketahui sebagai orang tuanya. Maka Tuhan berjanji, kalau kita menanam benih sejak muda, mereka tidak akan menyimpang dari jalan yang benar. Mungkin 1-2 kali jatuh bangun, tetapi selalu akan kembali di jalan Tuhan kalau kita betul-betul sudah mengarahkan mereka dengan baik. Allah sangat menghargai iman di dalam keluarga-keluarga. Kalau saudara dan saya membaca perjanjian lama, kitab Imamat, Tawarik itu banyak daftar keluarga. Ini anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Jadi di situ menunjukkan bahwa bagi Allah keluarga, keturunan itu sangat penting. Dan Allah sangat menghargai sebuah keluarga yang betul-betul mewariskan iman. Di dalam perjanjian baru yang sudah kita baca tadi adalah mengenai Rasul Paulus bicara kepada Timotius. Timotius ini adalah anak didik
dari Rasul Paulus yang meneruskan pelayanannya. Dan di situ Rasul Paulus menghargai apresiasi iman keluarga Timotius. Dikatakan di situ bahwa aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Jadi menyebut nama perempuan, dua perempuan yaitu nenek Lois dan ibu Eunike. Menunjukkan betul-betul suatu penghargaan bahwa nenek dan ibu ini sungguh-sungguh mewariskan imannya kepada Timotius sehingga Timotius bisa melayani Tuhan. Ibu-ibu sekalian, banyak orang yang melayani Tuhan, ikut Tuhan itu biasanya oleh karena orang tuanya, kakek neneknya sudah mengarahkan dia dengan baik. Orang yang sejak kecil dididik di dalam iman, sekali lagi jalannya tidak akan menyimpang dari jalan yang benar. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh mengusahakan di dalam keluarga kita masing-masing ada yang dikatakan mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu artinya kita mengajak keluarga kita untuk berdoa, untuk bersekutu bersama. Mungkin kita sebagai ibu kita selalu mendoakan anak-anak kita, suami kita. Tapi mesbah keluarga itu artinya kita maju satu langkah, yaitu kita mengajak mereka berdoa bersama. Kita mengajak suami kita atau kita mengajak anak kita, salah satu aja. Pokoknya kita mengajak mereka untuk berdoa bersama. Kemudian kalau mereka sudah mau, kita maju lagi yaitu kita saling mendoakan. Kita bisa mengajarkan anak kita, tolong kamu doakan mama, mama doakan kamu. Jadi betapa indahnya kalau udah bisa saling mendoakan. Kemudian maju berikutnya kalau kita senang dan bisa kita menyanyi bersama-sama. Zaman sekarang kalau misalnya kita merasa suara kita nggak bagus dan lain sebagainya bisa setel dari YouTube atau dari yang lain kita bisa mendengar dan menyanyi atau bersenandung bersama. Kemudian dasar berikutnya yang sangat penting adalah membaca dan mendiskusikan firman Tuhan. Bisa saja cara yang mudah kita baca renungan harian yang ada yang diberikan oleh gereja. Kita baca lalu kita ajak mereka mendengarkan. Kalau anak-anak sudah remaja pemuda kita baca lalu kita tanyakan pendapat mereka. Jadi mendiskusikan firman Tuhan. Sangat indah kalau keluarga tidak hanya diskusi makan apa, hari ini hujan atau tidak. Sangat indah kalau sebuah keluarga bisa berdiskusi tentang firman Tuhan. Itulah dasar hidup yang kuat. Yang Tuhan janjikan seperti orang pandai dan orang bodoh. Orang pandai mendirikan rumah di atas batu yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika badai melanda rumah ini tidak roboh. Dasar orang bodoh itu adalah mendirikan rumahnya atas pasir. Kelihatannya sama, tetapi ketika badai itu datang, badai kehidupan datang, keluarganya, rumah tangganya itu roboh, tidak punya satu pegangan yang kuat. Mari kita menjadi keluarga yang pandai, yang mendasarkan hidup keluarga kita dari firman Tuhan. Dan kita melakukan ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala keluarga kita. Suami anak bukan milik kita, mereka adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah kepala keluarga yang sejati. Dan Tuhan Yesus tentu sangat ingin kita ibu-ibu menjadi alat di dalam tangannya, kepanjangan tangannya untuk menggembalakan seluruh keluarga kita untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu cara praktis bagaimana membahas firman Tuhan di dalam keluarga kita. Ya, cara ini sederhana, bisa kita coba di dalam keluarga kita. Jadi cara yang pertama adalah ibu-ibu, mari kita pilih satu cerita Alkitab yang singkat. Cerita Alkitab itu biasanya panjang, nah kita potong cerita itu, jangan terlalu panjang. Misalnya cerita Abraham itu kan panjang, mulai dia dipanggil keluar dari Mesopotamia, dia jalan terus, ada perang, ada dia menunggu anak, kemudian punya anak, kemudian mempersembahkan anak dan seterusnya. Ceritanya itu panjang kan,
Jadi kita potong saja, jangan terlalu panjang. Karena kita ingin supaya kita dan anak-anak kita bisa menghafal cerita Alkitab pelan-pelan. Nah, supaya hafal, jangan terlalu panjang. Kemudian langkah yang kedua adalah cerita yang singkat itu pun kita bagi jadi beberapa bagian. Tujuannya supaya kita itu bisa mengingat cerita itu dengan baik. Jadi cerita itu kita potong menjadi beberapa bagian. Setelah kita bagi menjadi beberapa bagian, tiap bagian kita pilih satu kata kunci untuk mengingat bagian itu. Karena sekali lagi tujuannya supaya kita bisa menceritakan ulang dan kata kunci itu membantu kita mengingat bagian itu. Sehingga kita tidak keliru di dalam menceritakan ulang cerita itu. Lalu berikutnya adalah dari beberapa bagian itu, misalnya kita bagi jadi 4. Kita pilih satu saja bagian yang menurut kita waktu itu sangat penting. Pilih satu saja yang menjadi fokus, yang hari itu bagi kita, bagi saya itu sangat penting. Pilih satu bagian, lalu kita katakan alasannya apa. Alasannya apa saya mengatakan bagian ini paling penting. Ini kalau di dalam keluarga mungkin bagi saya yang penting nomor 1. Oh mungkin bagi suami saya yang penting nomor 3. Bagi anak saya yang penting nomor 2. Gak apa-apa ya, jadi berbeda gak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah cerita yang paling penting ini alasannya apa, lalu hubungannya apa dengan saya. Kenapa saya menganggap itu penting dan apa aplikasinya, penerapannya untuk saya pribadi. Apa hubungannya dengan keluarga kita. Sehingga cerita Alkitab ini boleh kita tarik sehingga berhubungan dan menjadi bermakna untuk kita pada hari ini. Nah, membagi cerita itu penting supaya kita membantu mengingat. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau kita hanya diminta ceritakan gambar ini, maka kita bisa ceritanya kemana-mana. Tidak beraturan. Kalau kita disuruh sekedar menceritakan, kita bisa lupa-lupa atau bingung mulai dari yang mana. Jadi caranya gambar ini kita bagi jadi 4 bagian. Setelah dibagi jadi 4 bagian, tiap bagian diberikan satu kata kunci untuk membantu kita ingat bagaimana menceritakannya kembali. Jadi misalnya gambar ini, kalau sudah dibagi jadi gampang menceritakannya. Jadi kita bisa mengatakan hari ini ceritanya adalah tentang papa atau bapak yang kehujanan karena dia mesti tetap bekerja di luar rumah. Kemudian mama itu di rumah, dia masak-masak untuk anak-anak dan juga untuk papa yang nanti pulang kerja. Bagian yang ketiga adik. Si adik ini main di dalam rumah. Dia lompat-lompat di dalam rumah, adik ini senang bermain di dalam rumah. Yang keempat ada si Koko. Ya. Koko atau kakak ini main di luar rumah tuh. Dia main luncuran di luar rumah. Jadi cerita ini dibagi 4, lalu kita menceritakan ulang berdasarkan kata kunci supaya kita mudah mengingat dan menceritakannya kembali sesuai dengan urutan. Sebuah cerita itu sangat penting memperhatikan urutannya. Oleh karena itu kalau cerita Alkitab pun urutannya harus sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Enggak boleh dibalik-balik. Sekarang contohnya kalau di dalam ayat Alkitab, ya ini karena sudah masuk masa Advent, kita ambil contoh cerita yang singkat ini, yaitu Lukas 1, 39 sampai 43. Ya, di situ dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ya, cerita yang singkat. Setelah kita baca baik-baik, lalu kita bagi cerita ini. Di sini sebagai contoh saya bagi jadi 4. Bagian pertama yaitu Maria pergi ke kota di Yehuda, dia masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada Elisabet. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, Maria memberikan salam sehingga membuat bayi yang di dalam rahim Elisabet itu melonjak kegirangan. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, Elisabet penuh dengan Roh Kudus dan berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah rahimmu." Bagian yang keempat, "Siapakah aku ini sehingga Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ya, cerita singkat dibagi, boleh 4, boleh 3, boleh 5, boleh. Setelah dibagi, kita berikan masing-masing bagian 1 atau 2 kata kunci atau kata penting yang nanti akan menolong kita di dalam menceritakan ulang cerita ini dan kita tahu bagaimana urutannya. Di sini bagian yang pertama, kata kuncinya adalah Maria berangkat. Bagian yang kedua, kata kuncinya adalah salam dari Maria. Bagian yang ketiga, Elisabet. Bagian yang keempat, siapakah aku? Jadi dengan kata kunci ini, di dalam rumah kita bisa kemudian kita sendiri membaca, menceritakan ulang. Kita bisa meminta anak atau suami kita menceritakan ulang. Tanpa melihat Alkitab kita berusaha menceritakan ulang. Maria berangkat ke kota di Yehuda, dia masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada Elisabet. Kedua, ketika mendengarkan salam dari Maria itu, bayi di dalam kandungan Elisabet itu melonjak kegirangan. Bagian ketiga ada kata Elisabet. Oh, berarti saya mesti cerita Elisabet. Elisabet penuh dengan Roh Kudus dan mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Bagian yang keempat ada kata kuncinya, "Siapakah aku?" Oh, itu mengingatkan saya. Elisabet mengatakan, "Siapakah aku sehingga Tuhanku datang mengunjungi aku?" Diceritakan ulang. Setelah diceritakan ulang, pilih satu saja yang paling penting menurut saya saat itu. Jadi orang lain boleh berbeda, mungkin kalau minggu depan mungkin saya bisa mengambil bagian lain sebagai bagian yang penting. Jadi ini sebagai contoh, setelah saya merenungkan 4 bagian itu, menurut saya kok yang paling berkesan adalah nomor 2. Yaitu ketika Maria memberikan salam, bayi di dalam kandungan Elisabet itu melonjak kegirangan. Bagi saya ini penting, nomor 2 itu, bagian 2 itu. Alasannya apa? Alasannya karena menurut saya berarti Tuhan Yesus yang pada waktu itu dalam bentuk janin atau bayi di dalam kandungan Maria, pada saat itu pun dia sudah punya kuasa yang sangat besar. Sehingga dia di dalam kandungan Maria itu ketika dia datang, ketika bertemu dengan Elisabet itu, memberikan salam, lalu bayi daripada Elisabet itu melonjak kegirangan. Jadi bagi saya ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tetap Allah yang berkuasa meskipun dia sedang di dalam kandungan Maria. Di sini saya belajar itu berarti menunjukkan Tuhan Yesus yang berkuasa sejak dia di dalam kandungan Maria. Betapa dia yang berkuasa itu begitu merendah. Merendah sampai rela menjadi bayi janin di dalam kandungan Maria. Jadi bagi saya ini sangat penting menunjukkan Tuhan Yesus tetap Allah yang berkuasa, sekaligus Allah yang begitu merendah dan rela membatasi diri. Nah, bagian yang terakhir, hubungannya dengan saya apa? Hubungannya dengan keluarga saya apa? Setelah saya merenungkan, saya memuji Tuhan Yesus yang
maha tinggi dan maha merendah. Saya bersyukur, saya memuji Tuhan. Tuhan saya itu Tuhan yang maha kuasa, maha besar. Tetapi dia mau begitu merendah dan membatasi diri. Hubungannya dengan saya diingatkan. Saya perlu rendah hati. Saya ini siapa? Tuhan yang begitu hebat saja begitu mau merendah dan terbatas. Saya tidak banyak kelebihan. Saya sangat perlu rendah hati. Dan rela jikalau suatu saat menjadi lemah dan terbatas. Tidak gampang. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, Yesus saja rela itu. Rela begitu terbatas. Bukankah itu juga mengingatkan saya untuk menjadi orang yang juga rela kalau Tuhan mengizinkan adanya kelemahan. Jadi ibu-ibu sekalian, itu langkah-langkahnya. Saya persilakan nanti di kelompok kecil coba dan latihan. Ya, nanti ketua kelompok akan saya beri pengarahan supaya juga bisa mulai latihan di dalam kelompok itu dengan perikop yang berbeda. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah coba dan latihan terus. Lama-lama jadi biasa dan bisa. Kemudian di rumah ada beberapa di antara kita yang anak-anaknya sudah keluar kota, mungkin di rumah sendirian, ya dicoba sendiri. Mulai sendirian kita coba. Karena kalau di rumah ada satu orang, kita ajak satu orang itu. Berdua saja bisa. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Dan tentu saja kalau anak-anak masih di rumah, sangat bagus kita ajak bersama-sama. Kalau hanya satu anak yang mau, enggak apa-apa kita mulai dulu. Jadi tidak ada kata terlambat bagi kita untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Cuman caranya yang mungkin perlu disesuaikan seperti firman Tuhan di dalam Amsal tadi. Menurut jalan yang patut baginya. Dan kita percaya bahwa doa seorang ibu yang benar itu berkuasa. Doakan supaya anak suami kita, keluarga kita mau, pelan-pelan mau dan bahkan menikmati persekutuan keluarga di rumah kita. Apa yang kita lakukan ini adalah seperti seorang petani yang menaburkan benih firman Tuhan. Sebagai seorang ibu, kita bisa menaburkan benih firman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, kita menabur dan Allah itu yang akan menumbuhkan di dalam hidup mereka. Tugas kita menabur. Kita percaya Roh Kudus itu akan bekerja melalui firman Tuhan. Jikalau kita setia menabur, tidak putus asa dan tekun terus menabur, kita percaya pada waktunya kita akan menuai. Karena anak-anak dari orang Kristen, keluarga Kristen itu, kelak juga akan menjadikan keturunan yang berguna bagi Tuhan maupun masyarakat. Ada ilustrasi mengenai keturunan dua orang yang berbeda. Satu keturunan seorang pendeta misionari yang bernama Jonathan Edwards. Dia seorang yang saleh dan di dalam kesalehannya, di dalam pelayanannya yang sangat diberkati Tuhan, dia sungguh-sungguh memberikan waktu untuk mendidik keluarganya di dalam iman. Sehingga kalau saudara bisa baca di situ, banyak anak cucu cicit buyutnya itu semuanya jadi orang baik, jadi orang yang berguna untuk negara, untuk gereja, dan untuk masyarakat. Sampai keturunan yang berikutnya dan berikutnya. Sebaliknya keturunan dari seorang penjahat yang bernama Max Juk itu. Dia tidak percaya Tuhan, dia orang jahat. Sejarah mencatat bahwa keturunannya itu juga menjadi orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak baik, minimalnya tidak berguna untuk masyarakat. Ibu-ibu sekalian, sangat berpengaruh apa yang kita taburkan hari ini kepada anak cucu buyut kita dan selanjutnya. Mari kita membawa keluarga kita kepada Tuhan. Coba taburkan benih.
maka Roh Kudus itu akan menumbuhkan di dalam keluarga kita. Silakan nanti mencoba berdiskusi dan saling mendoakan di dalam kelompok. Karena kelompok kecil juga seperti keluarga, di mana kita boleh saling menolong, saling mendukung. Sama-sama menabur supaya kelak kita sama-sama menuai di dalam sukacita. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan persekutuan kelompok kecil kita nanti. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan petunjuk bahwa ada keluarga-keluarga yang begitu Engkau berkati. Nenek, ibu, dan anak boleh di dalam Tuhan bahkan berguna bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa juga melihat bahwa firman Tuhan sangat banyak mencantumkan daftar keturunan yang menunjukkan betapa Engkau memperhatikan dan memperhitungkan iman dari keluarga-keluarga. Kami berdoa Tuhan Engkau yang menolong kami supaya di dalam kelompok kecil mulai bisa belajar berlatih bagaimana membuat renungan diskusi firman Tuhan di dalam rumah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan menolong kami supaya kami juga punya satu tekad yang kuat untuk memulai dan memelihara persekutuan keluarga. Ampuni Tuhan kami kalau sebagai ibu, sebagai wanita kadang kami terlalu memperhatikan makanan jasmani, kebutuhan keluarga kami secara jasmani dan materi. Kami kurang sungguh-sungguh mempersiapkan makanan rohani bagi keluarga kami. Kiranya saat ini Engkau yang menolong kami supaya kami sungguh menaburkan benih firman, memperhatikan makanan rohani supaya sungguh keluarga kami semuanya kelak ataupun sekarang juga boleh beriman dan mengikut Tuhan dengan setia. Kami berdoa menyerahkan untuk semua fasilitator, Tuhan memberkati. Supaya mereka juga menjadi contoh teladan yang memulai. Dan mereka boleh memimpin diskusi dengan baik. Sehingga pada akhir tahun ini, keluarga kami masing-masing boleh dibekali firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk saluran internet bagi yang akan KK melalui Zoom maupun juga beberapa kakak yang memakai platform yang lain. Mohon berkat Tuhan supaya saluran internet ini menjadi berguna bagi semua kelompok kecil yang bersekutu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.